Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Amalia, mahasiswi YIN Pontianak, program studi manajemen dakwah semester 4 kelas A, dengan nomor induk mahasiswa 1190835. Dalam video kali ini adalah penyempurna tugas UAS, ujian akhir semester mata kuliah perbandingan mazhab, yang diampu oleh Bapak Haji Miskari LC MHI. Adapun dalam video kali ini saya akan menyampaikan sedikit tentang materi, yakni ringkasan materi dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Adapun materi yang akan saya bahas pada kali ini yaitu materi pertama, mazhab fikih di luar aliran Sunni, mazhab fikih Syiah. Pengertian aliran Syiah. Menurut bahasa, Syiah berarti pengikut, pendukung partai atau kelompok. Sedangkan secara terminologis adalah sebagai kaum muslim yang dalam spiritual dan keagamaannya selalu merujuk pada keturunan Nabi Muhammad SAW atau orang yang disebut sebagai Ahlul Bait. Latar belakang munculnya aliran Syiah. Secara umum, kemunculan aliran Syiah bermula dari pergantian kepemimpinan sepeninggalan Rasulullah SAW. Ali bin Abi Thalib meyakini bahwa dia adalah penerus sebenarnya kepemimpinan Rasulullah selanjutnya. Sedangkan menurut Abu Zahroh, Syiah mulai muncul pada masa akhir pemerintahan Utsman bin Affan, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sekte-sekte dari ajaran Syiah yaitu yang pertama Imamiyah, kedua Ismailiyah, dan yang terakhir Zaidiyah. Materi yang kedua, mazhab fikih di luar aliran Sunni, mazhab Imam Az-Zahiri. Latar belakang dan sejarah mazhab Az-Zahiri. Mazhab Az-Zahiri merupakan salah satu dari ulama fikih yang pernah ada dan muncul pertama kali di Spanyol dan Afrika Utara. Selain nama Az-Zahiri, mazhab ini juga dikenal dengan nama mazhab Ad-Daudi. Para pengikut mazhab ini disebut Ahlu Az-Zahir atau Az-Zahiriyah atau penganut ajaran Lahiriyah. Perkembangan mazhab Az-Zahiri pada abad keempat Hijriah. Mazhab Az-Zahiri tidak hanya berkembang di Irak dan Iran, tetapi juga sampai pada wilayah Sind dan Oman di dunia timur. Mazhab Az-Zahiri sebagai mazhab yang memiliki pengikut berlanjut sampai pertengahan abad kelima. Metode istinbat mazhab Az-Zahiri. Inti dari ajaran dan paham yang berkembang dalam mazhab Az-Zahiri berkisar pada persoalan hukum Islam dan pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam memahami sumber tersebut. Konsekuensi logis dari pendapat tersebut adalah adanya perbedaan pendapat dalam masalah fikihnya. Materi yang ketiga yaitu sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan pendapat dalam masalah fikih atau khilafiyah. Pengertian ikhtilaf. Secara bahasa, ikhtilaf berasal dari kata khalafa, yakhlifu khalfan. Adapun makna dari khilafan yaitu berbeda, mengganti, membelakangi, meninggalkan keturunan. Khilafan dapat juga diartikan dengan bertentangan, tidak sepakat, berselisih paham, perbedaan pendapat atau pikiran yang masih terjadi di kalangan ulama. Secara istilah adalah ikhtilaf dan mukhalifah, proses yang dilalui melalui metode yang berbeda antara seorang dan yang lainnya dalam bentuk perbuatan atau perkataan. Sebab terjadinya ikhtilaf. Yang pertama, timbulnya ijtihad terhadap hukum, terutama pasca Nabi dan sahabat meninggal dunia. Yang kedua, Al-Quran terdapat lafaz-lafaz yang memiliki arti ganda atau mustarak. Yang ketiga, perbedaan waktu. Empat, dan kasus yang dihadapi. Yang keempat, riwayat.
Kelima, berbeda dalam menggunakan kaidah-kaidah usul dalam menetapkan hukum. Yang kelima, berbeda dalil yang digunakan seperti istihsan, masalah mursalah, qaul sahabat, urf, dan lain-lain. Dan yang terakhir, perbedaan kapasitas intelektual masing-masing ulama. Sikap dan etika dalam menghadapi perbedaan pendapat. Para sahabat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i serta imam-imam yang lain berpendapat bahwa wajib membaca basmalah dalam sholat, karena basmalah merupakan salah satu dari ayat dalam surah Al-Fatihah. Pada kebiasaannya di kota Madinah dilaksanakan sholat berjemaah dengan imam-imam bermazhab Maliki. Para pengikut Hanafi dan Imam Syafi'i ketika sholat mengikuti imam bermazhab Maliki. Mereka tidak mempersoalkannya. Materi keempat itu praktek perbandingan mazhab dalam masalah wudhu menurut mazhab yang 4. Pengertian wudhu. Menurut bahasa, kata wudhu adalah nama untuk suatu perbuatan yang memanfaatkan air digunakan untuk membersihkan anggota-anggota badan tertentu. Wudhu secara bahasa diambil dari lafal al-wada'ah, al-hasan, dan an-nazafah yang artinya bagus dan bersih. Wudhu secara bahasa juga diartikan indah dan bersinar. Sedangkan menurut istilah syara, wudhu berarti aktivitas bersuci dengan media air yang berhubungan dengan 4 anggota wudhu, yaitu muka, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki. Fardu wudhu menurut ulama mazhab. Menurut ulama mazhab Hanafi, jumlah fardu wudhu adalah 4 hal, yaitu membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu 1/4 kepala, dan membasuh 2 kaki hingga mata kaki. Menurut ulama mazhab Maliki, jumlah fardu wudhu adalah 7 hal, yaitu niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu seluruh kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, segera atau muwalat, dan menggosok-gosok anggota yang dibasuh. Menurut ulama mazhab Syafi'i, jumlah fardu wudhu adalah 6 hal, yaitu niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu sebagian kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, dan tertib. Menurut mazhab Hambali, bahwa jumlah fardu wudhu itu adalah 6 hal, yaitu membasuh muka, membasuh 2 tangan hingga siku, menyapu seluruh kepala, membasuh 2 kaki hingga mata kaki, tertib atau berurutan, dan muwalat atau segera. Materi yang keempat yaitu praktik perbandingan mazhab dalam masalah sholat menurut 4 mazhab. Para fuqaha mazhab berbeda pendapat mengenai jumlah rukun-rukun dalam sholat. Mazhab Hanafi menyebutkan bahwa rukun-rukun sholat ada 6, yaitu takbiratul ihram, berdiri, membaca Al-Quran, ruku, sujud, dan duduk di akhir sholat selama tasyahud. Adapun mazhab Maliki menyebutkan bahwa rukun-rukun sholat ada 14, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri ketika sholat fardu, membaca surah Al-Fatihah, membaca Al-Fatihah dengan berdiri, ruku, bangkit dari ruku, sujud, duduk di antara 2 sujud, salam, duduk ketika salam, tumakninah, i'tidal dari ruku dan sujud, serta tertib. Mazhab Syafi'i menyebutkan bahwa rukun-rukun sholat ada 13, yaitu niat, takbiratul ihram, berdiri dalam sholat fardu bagi yang mampu, membaca Al-Quran, ruku, i'tidal dalam posisi berdiri dan tumakninah, sujud, duduk di antara 2 sujud dan tumakninah, tasyahud, duduk ketika tasyahud, membaca sholawat kepada Nabi, dan salam, urut dan tertib dalam setiap rukunnya. Dari keempat mazhab itu sebetulnya tidak terlalu banyak perbedaan, meski masyarakat tak sedikit menganggap perbedaan pandangan di antara para mujtahid itu cukup serius, sehingga untuk memahami mazhab secara keseluruhan dinilai tidak. Praktek perbandingan mazhab dalam masalah zakat menurut 4 mazhab. Zakat fitrah menurut salah satu ibadah
merupakan salah satu ibadah mahdoh serta rukun Islam yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Kewajiban menunaikan zakat, khususnya zakat fitrah, juga telah ada hukumnya pada beberapa ayat dalam Al-Quran. Bentuk penunaian zakat fitrah juga telah dijelaskan dalam beberapa hadis Rasulullah yang sahih dan juga beberapa hadis yang menguatkannya. Dasar hukum zakat fitrah. Zakat fitrah mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriyah, yaitu tahun di mana mulai diwajibkannya puasa pada bulan Ramadan kepada kaum muslimin. Tepatnya perintah itu disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada 2 hari menjelang Hari Raya Idul Fitri pada tahun itu. Jumhur ulama mengatakan bahwa hukum zakat fitrah adalah wajib yang harus dilaksanakan oleh setiap orang Islam. Ayat Al-Quran yang menjadi sumber hukum kewajiban menunaikan zakat fitrah diantaranya adalah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 110. Para ulama sepakat bahwa kadar zakat fitrah adalah 1 sok, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Umar. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sebesar 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas hamba sahaya, orang merdeka, laki-laki maupun perempuan, anak kecil atau dewasa, dan orang-orang Islam. Dan beliau menyuruh menunaikannya sebelum orang-orang keluar untuk sholat hari raya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1432. Adapun tentang waktu yang utama untuk mengeluarkan zakat fitrah, terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Yang pertama, Imam Bukhari menerima riwayat dari Ibnu Umar bahwa para sahabat mengeluarkan zakat fitrah itu 1 hari atau 2 hari sebelum Idul Fitri. Yang kedua, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Anas bin Malik sependapat dengan keterangan tersebut. Yang ketiga, sedangkan Imam Syafi'i boleh saja zakat fitrah dikeluarkan pada permulaan bulan Ramadan, wajibnya adalah pada malam hari raya. Dan alangkah lebih baiknya jika muzaki tersebut memberikan zakatnya setengah bulan sebelum hari raya, untuk memudahkan amil dalam mengumpulkannya, dan diharapkan sebelum matahari bersinar, zakat fitrah telah berada di tangan mustahik. Praktek perbandingan mazhab dalam masalah jual beli menurut mazhab yang 4. Pengertian jual beli dalam 4 mazhab. Perkataan jual beli sebenarnya terdiri dari 2 suku kata, yaitu jual dan beli. Sebenarnya kata jual dan beli mempunyai arti yang satu sama lain yang bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Ulama Hanafiyah mengemukakan terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama Hanafiyah adalah melalui ijab atau ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul atau pernyataan menjual dari penjual, atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Mazhab Maliki, menurut mazhab Maliki, jual beli atau ba'i menurut istilah ada 2 pengertian, yakni yang pertama pengertian untuk seluruh satuannya atau ba'i atau jual beli yang mencakup akad syaraf, sorof, salam, dan lain sebagainya. Yang pengertian yang kedua untuk satu satuan dari beberapa satuan, yaitu sesuatu yang dipahamkan dari lafal ba'i secara mutlak menurut uruf atau adat kebiasaan. Mazhab Syafi'i, ulama mazhab Syafi'i mendefinisikan bahwa jual beli menurut syara ialah akad penukaran harta dengan cara tertentu.
Adapun dasar hukum jual beli merupakan suatu bentuk kerjasama tolong-menolong antar sesama manusia yang mempunyai landasan yang sangat kuat dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.